Udah baca semua kan Bible kan? Iya, udah. Yesus mujizat pertamanya apa? Mujizat pertamanya itu apa? Ubah air menjadi anggur. Anggur. Anggur itu. Itu cerita di mitologi Yunani, dewa Dionysus merubah air jadi anggur. Yesus berjalan di atas air. Iya. Dewa Hermes juga jalan di atas air. Roh Kudus turun seperti burung, merpati. Dewi Athena turun seperti burung. Yesus disebut, inilah anakku yang kukasihi. Telemachus, anaknya Odysseus disebut my beloved son. Masih banyak nih. Masih banyak nih. Macam-macam. Yesus memberi makan 5.000 orang. Benar kan? Iya, iya betul. Di mitologi juga ada Nestor memberi makan 4.500 orang. Nanti ada lagi cerita tentang yang Yohanes Pembaptis dipenggal palanya. Yohanes Ada Pembaptis. juga mirip-mirip. Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, ada juga yang mirip. Yesus mau nyari buah pohon ara, ada juga yang mirip. Jadi ini cerita-cerita yang ditulis dalam novel, Disalin gitu. disadur ke dalam gospel. Itu bukti bahwa Quran Surat Al Imran ke-78 betul. Iya, 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 benar. Ish, Gimana dong? luar Ya, biasa. jadi saya ketika ngomong begitu, menunjukkan bukti-bukti kepada mereka. Setelah itu mereka terbengong-bengong, saya cuma bilang, jangan sedih, saya bilang gitu. Iya kan harus kebenaran, harus Iya. harus terima walaupun itu pahit. Nah iya, makanya saya bilang jangan sedih, saya bilang gitu. Iya, makanya saya selalu sampaikan kepada mereka itu kok, karena ketika hal yang bukan Tuhan tapi kalian tuhankan, maka kalian akan menemukan kebenaran, kalian akan menemukan kelemahan-kelemahan yang bukan kitab suci tetapi kalian jadikan kitab suci, maka kalian akan menemukan kontradiksi kelemahan-kelemahan. Dan itu kebanyakan yang mau berpikir. Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu 27 buku. Yang 13 buku separohnya dianggap tulisan Paulus. Ternyata dari 13 buku yang benar-benar ditulis Paulus cuma 7. Cuma 7. Yang 6 ditulis sama Paulin. Paul. Termasuk Ibrani itu. Bukan perempuan ya, Paulin ya. Paulin itu kumpulan orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Oh, timnya Paulus begitu. Bukan timnya Paulus, mungkin nggak kenal Paulus. Oh, Tapi iya, orang-orang iya. yang ikut dalam sekolah pemikiran yang mengikuti pemikiran Paulus. Ibrani bukan tulisan Paulus. Iya, betul. Nah, hanya karena tulisannya membawa doktrin yang sama dengan Paulus, maka dimasukkan dalam Bible. Tapi bukan tulisan Paulus. Luar biasa ya. Jadi kalau begitu gimana? Belum lagi nanti ada ayat-ayat yang tadinya ayat itu tidak ada, sekitar abad 16 baru ada. Ya, tadinya cuma catatan di pinggir halaman yang disimpan oleh seorang petinggi gereja pada waktu itu, namanya Vigilius, di abad ke-5 atau ke-6. Catatan itu akhirnya merayap menjadi ayat. Sebab ada 3 saksi di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah itu kan konsep Trinitas. Ternyata menurut kalangan Katolik sendiri, ayat itu pasti tidak asli. Iya, betul sekali. Itu contohnya di 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya itu, ayat itu bunyinya ayat begitu. Iya. Nah sekarang kita tinggal tanya sama teman-teman Kristen, kalau sebuah kitab yang disebut kitab suci ada ayat yang pasti tidak asli, bisa nggak ditulis kitab suci? Itu aja. Iya, ditanya begitu ya. Iya. Iya, karena kitab suci kan tidak bisa dicampur adukan dengan tulisan tangan manusia kan. Kalau ada, berarti kan itu catatan di pinggir halaman itu kan berarti kan sebenarnya pemikiran agama. Iya, pemikiran agama. Pemikiran agama yang dijadikan agama. Gitu. Kan jadi ayat. Iya, jadi ayat di situ Nah, kan. kalau jadi ayat kan jadi dalil. Dan itu banyak yang lari ke situ kok kalau diskusi, Banyak. banyak yang lari ke situ. Makanya harus beli. Loading. Install di Android. Kan kemarin sudah saya kasih tahu kan? Iya, sudah. Oh, iya ini. Aplikasinya tafsiran gitu. Tafsiran. Iya, ini Nah, tafsiran itu ini di ya. situ. Tafsiran Iya, ini. betul. Buka di Berarti situ. setiap ayat punya tafsiran ini. Hampir semuanya ada. Hampir semuanya ada. Luar biasa ya. Suruh mereka baca sendiri. Bisa diinstal oleh siapa saja yang punya Android. Iya, betul. Kita cuma mengajak mereka berpikir. Iya, Masalah mereka mau dapat hidayah atau nggak dapat hidayah itu izin Allah, izin Allah, bukan kita. bukan kita. Bukan kita. Intinya kita sampaikan yang sesuai yang tertulis kan. Iya. Ini yang saya dapatkan, ini silakan berpikirlah begitu. Allah mau menjadikan satu bumi satu umat bisa kan? Bisa. Mudah kan? Mudah. Kenapa enggak? Iya, Nah, betul. buat kita berdakwah. Buat kita berdakwah, benar sekali, benar begitu. Makanya saya bilang sama mereka kan, tanda cintanya kami orang Islam kepada kalian itu kami menyampaikan kebenaran kepada kalian. Coba kalau kami diam saja, kami menyampaikan. Dulu ada seorang Yahudi di Amerika, kalau nggak salah di kota San Diego. Ini cerita dari teman saya di San Diego. Teman saya ini namanya Uthman Faruk, Syekh Uthman Faruk. Syekh Uthman Faruk. Dia cerita, ada seorang Yahudi melihat orang-orang Islam gajah berjalan menggunakan baju putih-putih, pakai baju gamis. Iya,
Iya, iya. Orang Yahudi ngelihat orang-orang berjalan pakai baju begitu, dia pikir ini pasti malaikat nih. Dia ikuti itu orang-orang itu masuk masjid. Orang-orang di sana di dalam masjid sholat, dia ikut sholat. Padahal dia nggak tahu bacaannya, tapi dia ikut gerakannya. Iya. Selesai sholat, dia masih di situ. Syekh Utsman lihat siapa itu orang kayaknya baru datang masjid itu. Dia suruhlah temannya tanya, kamu siapa gitu. Saya apa? Dia belum jawab kalau dia belum Islam. Dia hanya bilang saya masuk masjid, saya pengen sholat gitulah. Terus ditanya sama timnya Syekh Utsman Faruk, kami mau ke California, mau dakwah di sana, kamu mau ikut nggak? Ikut mobil. Belum Muslim itu. Belum Muslim. Orang-orang Muslimnya pikir dia udah Muslim gitu. Ya, masuk satu mobil, berangkatlah ke California. Di mobil cerita, baru ketahuan kalau dia belum Muslim. Ya, setelah itu kan didakwai oleh Syekh Utsman Faruk, akhirnya dia masuk Islam. Allahu Akbar. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam di California, mereka tidur di masjid. Ya, malam-malam Syekh Utsman Faruk bangun, ada orang nangis. Ternyata orang yang nangis itu adalah orang Yahudi yang baru masuk Islam itu. Allahu Akbar. Didatangilah sama Syekh Utsman Faruk, ditanya, kenapa kamu nangis? Saya nangis karena kalian tidak memberitahu saya dari dulu, katanya. Kami orang Yahudi, kami kalau punya penemuan, kami share ke seluruh manusia di bumi. Kalian punya kebenaran Islam, kenapa kalian tidak share dari dulu kebenaran Islam? Allahu Akbar. Benar sekali, benar sekali. Makanya inilah yang kita lakukan kan. Ini yang kita lakukan, kita sampaikan di online maupun offline gitu. Ya cuman jangan lupa. Ya. Ketika kita menyampaikan, ketika kita berdebat, itu kita tetap harus mengikuti tuntunan Quran. Iya, Itu nggak boleh lepas. Iya, Ya. itu. Allah sendiri yang memerintahkan kita, jangan sampai kita mengolok-olok kaum lain. Iya, betul. Allah sendiri yang memerintahkan kita, jangan sampai kita menghina sesembahan orang lain. Orang lain. Allah sendiri yang memerintahkan kita, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita harus menyampaikan dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik. Itu berarti diperbolehkan berdebat, tetapi dengan cara yang baik. Seperti saya semalam berdebat dengan Pak Budi Asari, ya. Betul. Kami yang menyewa tempat, kami sediakan tempat, kami sediakan kamar, kami sediakan makan, kami sediakan transport. Untuk mereka datang berdebat secara nyaman, aman, nggak ada yang ngancam-ngancam kan? Iya, betul. Nyaman kan? Setelah itu pulang. Ya masalah mereka pulang karena kemalaman, kecapean itu kita hormati lah. Iya, betul. Saya juga transfer duit ke Budi Asari. Nah, dong, menghargai dong. Iya, betul. Itu yang namanya kita berdebat dengan cara yang paling baik. Gitu. Supaya mereka juga merasa dihargai sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Iya, benar. Betul sekali, Bro.